Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membaca kitab Nashihul Ibad, syarah Nashihul Ibad yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Jawi atau Al-Bantani. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca tentang babus sunai. Qala bismillahirrahmanirrahim. Babus sunai, bab yang kedua. Wa fihi salasuna mau'izatan, di dalamnya ada 30 nasihat. Wa arba'atu akhbarin, 4 hadis. Wal baqi atharun, sisanya adalah asar. Nah, ini yang kami maksud bil akhbari, dengan akhbar adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil asari, dan dimaksud dengan asar aqwalus sahabah wa tabi'in, adalah perkataan para sahabat dan para tabi'in. Faminhu, dan darinya, ay alpal maqalatul ula, maka makalah yang pertama, minal munabbihatis sanaiyah, dari hal penting yang kedua, maruya, apa yang diriwayatkan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya, qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa nabbu lil muslimin. Ada 2 perkara, kata Nabi, tidak ada sesuatu yang lebih afdol dari kedua perkara itu. Apa kedua perkara itu? Al-imanu billah, yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua, wanab ulil muslimin, bermanfaat untuk orang-orang Islam, bermanfaat untuk kaum muslimin. Para pendengar rahimakumullah, dari hadis ini menjelaskan ada 2 perkara, ya, yang tidak ada sesuatu lebih afdol dari 2 perkara itu. Yang pertama adalah beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai Rob kita, ya, sebagai pencipta kita. Allah pencipta jagat raya ini, Rabbul Alamin. Allah sebagai Tuhan pengatur alam, pemilik alam raya, ya, alam malakut, alam jin, alam bahaim, alam binatang, alam dunia, dan alam-alam yang lainnya, semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, berada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah sebagai mudabbir yang maha mengatur dari semua kehidupan makhluk-makhluknya dimanapun berada, ya, baik yang ada di daratan maupun yang ada di langit, ya, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, termasuk yang ada di bawah lautan, semuanya dalam pengawasan, dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Rabbul Alamin. Apa itu iman? Iman itu ulama mendefinisikan al-iman huwa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa taqrirum bil qalbi, ditetapkan di dalam hati, diyakini di dalam hati, wa amalumil jawarih, dan dibuktikan dengan amal perbuatan, amal fisik, amal perbuatan. Jadi iman itu ada 3 unsur, qaul bil lisan, takrir bil qalbi, dan diamalkan dengan anggota badan. Allah berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisabr.
Demi masa sesungguhnya manusia sungguh berada dalam kerugian kecuali alladzina amanu illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, di sini iman ya. Yang paling utama dua perkara itu adalah beriman. Yang pertama beriman, dan iman itu harus dibuktikan dengan amal ibadah, amal soleh, wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh itu lil itlak, satu paket mutlak, tidak bisa dipisahkan. Wawunya namanya waw lil itlak ya. Jadi apa namanya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang kemudian dibuktikan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang paling afdol yang pertama. Yang kedua, yang paling afdol yang kedua adalah bermanfaat untuk orang muslim ya. Di sini tafsirannya ya atau syarahnya dari wanab ulil muslimin, yang pertama bil maqol, ucapan-ucapan kita ya, perkataan-perkataan kita ini harus bermanfaat untuk orang beriman. Bagaimana caranya? Watawasau bil haqqi watawasau bisabri, kita saling menasihati ya tentang kebenaran, saling menasihati tentang kesabaran. Watawasau bil haqqi watawasau bil marhamah, saling menasihati tentang kebenaran dan saling menasihati dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bil marhamah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bil maqol, ucapan kita ini harus bermanfaat untuk orang Islam ya. Kita menyampaikan ilmu ya, jadi guru, menyampaikan kebenaran, berkata yang hak walaupun pahit, kulil haqqa walau kana murron, itu berarti kita bermanfaat untuk orang yang muslim ya. Lidah kita, lisan kita, perkataan kita ini harus bermanfaat untuk orang Islam. Tidak sebaliknya, lisan kita ini menyakiti kaum muslimin, lisan kita ini menzolimi orang Islam, lisan kita ini untuk menghujat orang Islam, lisan kita ini untuk memfitnah orang Islam, lisan kita ini untuk menghasut orang Islam ya. Jadi ketika kita bermanfaat kepada orang Islam, yang pertama bil maqol, ucapan kita harus bermanfaat untuk orang Islam. Yang kedua awi biljah, atau dengan jabatan ya. Jabatan kita ya, apakah kita pejabat publik, kita harus bermanfaat untuk orang Islam. Jabatan kita untuk kepentingan agama, bangsa, negara, dan juga kepentingan umat Islam dan kepentingan manusia secara keseluruhan. Jangan sampai jabatan kita ini merusak atau memusnahkan atau menyebabkan rakyat malah miskin. Kita korupsi dengan jabatan kita ya. Kita tidak amanah dengan jabatan kita ya. Itu namanya jabatan kita tidak bermanfaat, malah membahayakan kaum muslimin. Yang ketiga aubil mal, atau dengan harta. Harta kita harus punya fungsi sosial, bermanfaat. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada hibah. Ya, ini ya kita gunakan harta kita, kekayaan kita untuk kepentingan kaum muslimin dan kepentingan umat manusia. Kita bangun masjid ya karena kita kaya, kita bangun pesantren karena kita kaya, kita bangun jembatan ya, kita bangun rumah sakit untuk fakir miskin, para duafa, dan lain-lain sebagainya. Harta kita harus fungsi sosial, bermanfaat untuk kaum muslimin dan kepentingan umat manusia. Aubil badan, atau dengan badan ya. Badan kita harus bermanfaat. Kalau kita tidak punya harta, kita bisa sedekah dengan badan kita, tenaga kita ya. Kerja bakti, kerja gotong royong, dan lain sebagainya. Badan kita juga harus bermanfaat untuk kaum muslimin. Kalau kita seperti itu, punya iman yang kuat ya, punya keyakinan yang kuat, iman kita kuat kepada Allah dan bermanfaat untuk orang muslim,
maka itu adalah dua perkara yang paling utama dalam Islam menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar rahimakumullah, di sini berarti ya al-imanu billah kaitannya dengan hablum minallah. Wa naf'ulil muslimin kaitannya dengan hablum minannas. Harus paralel. Beriman kepada Allah ya secara vertikal, hubungan kita dengan Allah harus baik. Wa naf'ulil muslimin bermanfaat untuk kaum muslimin, hablum minannas, hubungan kita juga harus baik ya. Kita tidak boleh menjolimi, menyakiti sesama umat Islam ya, sesama umat manusia. Dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimudillah aina mastuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Mereka akan ditimpa suatu kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali tidak dapat kehinaan orang yang hablum minallahnya bagus secara vertikal, hablum minannasnya bagus secara horizontal. Ya, imannya bagus dan dia bermanfaat untuk kaum muslimin. Itu adalah kedua perkara yang paling abdol, tidak ada tandingannya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha la yanwi zulma min ala ahadin ghufira lahu ma jana. Barang siapa yang pagi-pagi bangun subuh, la yanwi azulma, hatinya niat tidak mau menzolimi ala ahadin seseorang. Ya, niat dalam hatinya, ya Allah, di pagi hari ini saya niat kepadamu, ya Allah, bimbing saya untuk tidak menyakiti orang lain, tidak menzolimi orang lain. Niat seperti itu, ghufira lahu ma jana, diampuni dosanya oleh Allah, ma jana, apa yang dia perlakukan atau pernah dosa yang dia kerjakan. Sebelum dosanya dilakukan, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah niat dalam hatinya tidak mau menzolimi orang lain. Satu orang pun, siapapun, dia mau berbuat baik kepada sesama umat manusia. Selanjutnya, hadis selanjutnya, waman asbaha yanwi nusratal majlum wa qada'a hajatil muslimin kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah ka ajri hajjatin mabrurah. Siapa orang yang pagi-pagi niat belum melakukan, niat saja, niatul mukmin khairum min amalih, niat orang mukmin lebih baik daripada mengamalkannya. Udah niat saja sudah dapat pahala, apalagi mengamalkannya ya. Beramal tanpa niat tidak diterima, tetapi niat kemudian tidak terlaksana, niat saja sudah dapat pahala. Niatul mukmin khairum min amalih. Waman asbaha, siapa yang pagi-pagi yanwi berniat nusratal mazlum, menolong orang yang dizolimi, niat menolong orang dizolimi, wa qada hajatil muslim, dan niat memenuhi hajat orang muslim, kanat lahu, maka baginya ka ajri hajjati mabrurah, seperti orang yang pergi haji mabrur, ya, hajinya mabrur ya. Orang yang pergi haji, pahalanya itu jaminannya adalah surga kalau dia mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya di sisi Allah kecuali surga. Ini dia tidak pergi haji, cuma niat di dalam hatinya, ya Allah, bangun tidur saya niat kepadamu, ya Allah, saya tidak mau, saya punya niat untuk menolong orang yang dizolimi, dan saya akan memenuhi hajat orang muslim. Niat seperti itu dapat pahala haji mabrur. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan ya untuk beriman kepada Allah, bermanfaat untuk orang muslim, dan kita punya niat setiap pagi ya untuk tidak menzolimi orang lain, dan kita niat di pagi hari untuk bisa menolong orang lain ya, memenuhi hajat kaum muslimin, karena pahalanya sangat besar, yaitu haji yang mabrur.
Amin ya robbal alamin. Wa qala alaihi salam, kita lanjutkan. Wa qala alaihi salam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi sabda Rasulullah? Ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un naas linnas. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lain, ya. Apapun profesi kita niatkan untuk bermanfaat untuk orang lain, ya. Kita punya tangan untuk membantu orang lain, ya. Kita punya jabatan untuk membantu orang lain, bukan jabatan kita untuk mempersulit orang lain, ya. Kita punya ilmu, sedekah ilmu, membantu orang lain, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Itu niat kita, semuanya bermanfaat. Punya ilmu, manfaat untuk orang lain. Punya harta, manfaat untuk orang lain. Punya jabatan, manfaat untuk orang lain, ya. Apapun yang kita punya, kita niatkan bisa manfaat untuk orang lain. Itu adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdhalul a'mal, dan amal yang paling abdol, idkhalus surur ala qalbil mu'min bitordi anhu, ya. Yatridu anhu ju'an au yaksifu anhu kurban au yaqdi lahu dainan, ya. Wa haslatan ila syai' akhbas. Nah ini, ya. Jadi, ya, amal yang paling abdol kata Rasulullah adalah memasukkan kegembiraan di hati orang mukmin. Hati orang mukmin kita bikin gembira, ya. Jangan kita bikin sakit hati orang mukmin, kita zolimi, ya, kita ambil hartanya, ya. Kalau ini kita korupsi hartanya, itu membuat orang mukmin susah, ya. Orang mukmin tidak bahagia. Kita gembirakan saja dia, itu adalah perbuatan yang abdol, baik dengan harta kita, dengan jabatan kita, ya, dengan ilmu kita atau apa yang kita punyai. Seabdol-abdol amal adalah memasukkan kegembiraan di atas hati orang mukmin dan yang menghilangkan rasa lapar. Kalau kita kaya, kita sedekah, ya, kepada orang miskin, para du'afa, orang-orang yang lemah, ya. Wayaksipu, ya, wayaksipu anhu kurban, kita hilangkan kesusahan orang mukmin. Wayaqdi au yaqdi lahu dainan, kita bayar utangnya, ya. Kita bebaskan utangnya, ya. Kita berikan kebebasan atau keringanan untuk orang yang lemah. Atau kalau dia tidak mau bayar, panaziratun ilal maisarah, tunggu sampai dia mampu bayar hutang, kasih tempo, kasih kesempatan, kasih cicil, ya. Cari solusi-solusi agar orang mukmin itu bahagia. Jangan sampai kita mensengsarakan orang mukmin, kata Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa khoslatani, dan ada dua perkara. La syai'ah, tidak ada sesuatu, akhbasu, yang paling kotor. Tafsirannya atau syarahnya ai anjasu, yang paling najis. Minhuma, dari kedua perkara itu, asyirku billah, syirik kepada Allah, mensekutukan Allah, menduakan Allah, menganggap ada kekuatan lain selain Allah, ya. Wadurru lil muslimin, yang kedua, membahayakan kaum muslimin. Ini kebalikan dari hadis yang di atas. Kalau di hadis di atas, abdul amal itu beriman kepada Allah dan bermanfaat untuk orang muslim. Kalau di sini dia kebalikannya, ya. Dua perkara yang tidak ada, lebih jelek, lebih buruk, lebih najis, ya. Dari keduanya, yang pertama adalah mensekutukan Allah, yang kedua membahayakan kaum muslimin, ya, mempersulit kaum muslimin. Sarahnya apa? Fi abdanihim, badan kita itu membahayakan orang muslim, ya. Kita jadi preman, menakut-nakuti orang Islam, ya. Kita jadi debt collector, ya, dengan kasar menakut-nakuti kaum muslimin. Itu adalah perbuatan yang sangat jelek, ya, sangat kotor menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Au amwalihim, atau harta kita, ya, kita pelit, ya, kita pelit, tidak mau sedekah, tidak mau membayar zakat, tidak mau wakaf, tidak mau hadiah, tidak mau memberikan hibah atau menolong
muslimin yang kekurangan harta sekemampu kita, ya, sekemampu kita. Fa inna jami'a awamirillah ta'ala, karena semuanya perintah-perintah Allah Ta'ala tarji'u kembali ila khoslataini, kepada dua perkara. Apa itu? At-ta'zim billah, adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wasyafaqah li khalqihi, dan sayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan Allah ketika ibadah, kemudian setelah ibadah kita sayang kepada seluruh makhluk-makhluk Allah. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, aqimus sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Dirikan sholat ini vertikal, wa atuz zakah ini horizontal, sosial, tidak bisa dipisah. Orang yang sholat tidak bayar zakat, sholatnya ditolak. Wa qalu ta'ala anishkurli wali walidayak, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini satu paket. Kita ibadah kepada Allah rajin, khusyuk, ya, sebanyak-banyaknya, sampai bengkak kaki kita, umroh setiap bulan, haji setiap tahun, tetapi durhaka sama orang tua, ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bisa beriman dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.